Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Baldatun Indonesia wa asasi Pancasila. Jakarta Roksun Madinah, emas permata yang indah, hasilul ardi jamilah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dewan juri yang terhormat dan segenap panitia penyelenggara perlombaan dalam rangka Harlah Pondok Pesantren An-Najmah yang kelima yang saya hormati. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik serta inayahnya, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih mampu menjalankan segala aktivitas yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan junjungan alam. Beliau adalah satu-satunya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini hanya untuk menegakkan daripada kalimatut tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Perkenankanlah saya ingin membawakan pidato yang bertema Hubbul Watan Minal Iman. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Lalu timbul pertanyaan, kenapa sih kita disuruh untuk mencintai daripada bangsa dan negara kita itu sendiri? Tanda tanya, timbul pertanyaan. Tatkala kita berbicara tentang yang namanya hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian iman, tentu tidak terlepas dari yang namanya kita nengok ke belakang, yakni sejarah. Bahwa ingat, di mana bangsa Indonesia ini dahulu kala diperjuangkan oleh orang-orang tua kita dulu, yang mana mereka berjuang mati-matian demi apa? Untuk memerdekakan bangsa dan negara kita ini, yang sampai sekarang ini alhamdulillah kita berhidup di dalam tanah air ini dengan kesejahteraan, dengan kemakmuran karena berkat jasa-jasa orang tua kita dahulu. Amina ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan mereka para pejuang-pejuang nasionalisme yang beragama Islam tentunya mudah-mudahan diberikan di alam barzahnya Raudhah min Riyadul Jinnan. Amina ya rabbal alamin. Kenapa kita disuruh untuk mencintai bangsa dan negara kita itu sendiri? Ingat, negara kita bukan Malaysia, negara kita bukan Amerika, pun bukan Polandia, akan tetapi negara kita adalah negara Indonesia, yang dimana kita sebagai warga tentu harus mencintai, harus didatangkan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita untuk mencintai bangsa itu sendiri. Karena dengan kecintaan yang kita hadirkan, itu akan memberikan bangsa itu sendiri akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat. Karena kalau kita sebagai bangsanya sendiri enggan untuk mencintai, contohnya mencintai Indonesia, banyak ada alam, pegunungan, lautan, dan di daratan manapun semuanya itu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus di negara kita, patut kita jaga, bukan malah dirusaknya. Kita lihat contoh kecil pegunungan-pegunungan di daerah-daerah sudah banyak yang terkikis, dibabat habis oleh kita semuanya. Itu salah satu tidak mencerminkan dari apa yang akan menghadirkan bahwa negara kita akan sukses, negara kita akan maju.
Agama mengajarkan tentang yang namanya mencintai bangsa Indonesia. Wabil khusus, agama lah yang mendorong, yang memberikan sugesti pula untuk memberikan kesemangatan di dalam mencintai. Oleh karenanya sudah patut kita sebagai warga untuk mencintai. Di zaman era modern ini tentu kita dengan belajar untuk mengembangkan bangsa dan negara sudah tidak memakai perangnya memakai bom. Kalau dulu bambu runcing melawan bom ataupun senjata tajam, tatkala dipikir oleh otak kita seakal normalnya tidak akan mampu. Karena bambu runcing melawan meriam. Meriamnya bukan meriam belina, hadirin hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Meriamnya meriam beneran, yang mana tidak masuk akal ketika kita dipikir bahwa bambu runcing akan mampu melawan daripada senjata-senjata yang dipakai oleh penjajah Belanda. Kita ingat pidatonya daripada Bung Tomo. Andai kata tidak ada kalimat takbir, dengan apa saya ingin menggerakkan bangsa kita, wabil khusus untuk golongan para pemuda yang pada saat itu pemuda-pemudinya disuruh untuk berjihad melawan penjajah Belanda yang tidak mengenal moral, yang tidak mengenal adab. Mereka sama sekali tidak mengenal belas kasihan. Itu sadisnya pada penjajahan zaman dahulu. Maka kalau dulu iman digunakan untuk melawan penjajah, kalau sekarang kita gunakan iman untuk memperjuangkan, untuk menegakkan di Indonesia ini sebagaimana tanah air kita harus dicintai. Dengan apa? Dengan belajar, dengan thalibul ilmi. Di pondok pesantren kah, di madrasah kah, ataupun di yang lainnya. Semoga pidato ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mari tanamkan dalam diri kita sikap introspeksi diri, bukan sifat interpretasi. Tanamkan dalam diri kita mawas diri, bukan harga diri. Tanamkan dalam diri kita sifat amanah, bukan amarah. Itulah yang akan menjadikan persatuan di dalam Indonesia. Ingat, kita warga Indonesia kalau tahu akan makna perbedaan, pasti Indonesia akan makmur, sentosa dan jaya. Tidak ada yang namanya perpecahan. Ini yang dimaksud agama adalah kategori moderasi wasatiyah. Apa itu moderasi wasatiyah? Saya yakin seyakin-yakinnya, kalau kita mampu paham akan moderasi wasatiyah, maka Indonesia akan aman. Ya, kenapa? Kalau kita paham akan Indonesia, karena Indonesia itu sendiri bukan agama Islam secara murni. Karena Indonesia paham fanatisme, paham liberal, dan yang lainnya. Ini ketika disatukan akan adanya perbedaan, kita menghargai satu sama lain, maka akan hadir yang namanya persatuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.